Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Anak Agung Gede Mahendra Kusuma. Dalam acara podcast kali ini kita bakal membahas mengenai job seeker versus job creator. Sebenarnya kayak gimana? Jadi mahasiswa kebanyakan di masa kuliah itu goalsnya apa? Adalah momen-momen ketika lulus, yaitu momen perayaan berupa wisuda. Jadi banyak mahasiswa saat ini mungkin pada nunggu-nunggu momen-momen wisuda. Ibaratnya kalau pengalaman saya dulu juga pernah menjadi seorang mahasiswa, itu wisuda adalah it was one of the best moment in my life. Ibaratnya kayak gitu, salah satu momen terbaik, paling membahagiakan. Cuman kalau ngomong tentang wisuda, ibaratnya itu ternyata bukanlah akhir dari perjalanan atau petualangan. Kenapa? Setelah wisuda ternyata kita akhirnya masuk ke dunia yang sesungguhnya. Nah, biasanya anak muda atau fresh graduate yang setelah wisuda akan dihadapkan dengan dilema dunia kerja. Terutama kira-kira akan terbayang, saat ini akhirnya aku pengen milih pilihan hidup yang seperti apa. Ibaratnya akan ada dilema untuk milih antara menjadi seorang job seeker atau pencari kerja, atau ingin menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan, atau pengen ciptain lapangan kerjaannya sendiri, entah itu mungkin dengan menjadi seorang entrepreneur. Nah, untuk ngebahas lebih detail mengenai job seeker versus job creator, saya udah mengundang salah satu narasumber yang akan menjelaskan, membagi ilmunya kepada kita mengenai job seeker dan versus job creator tersebut. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Pak Wayan Sepada. Ya, Pak Agung. Oke, gimana nih sebelumnya kabarnya Pak Wayan Sepada? Kabar sih selalu fresh, selalu segar. Kita selalu berkreativitas dan berinovasi. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Wayan Sepada di tengah kesibukan yang segitu padatnya. Banyak banget pekerjaannya Pak Wayan Sepada, saya tahu banget. Bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke sini membagi ilmunya kepada saya dan rekan-rekan audiens semuanya mengenai, terutama kita bahas mengenai job seeker versus job creator. Nah, yang pertama nih Pak Yan, ibaratnya untuk menjawab dilema kebanyakan anak muda ketika memasuki dunia next journey, petualangan selanjutnya, akan dihadapkan dengan dilema mengenai ingin menjadi seorang job seeker atau job creator. Kira-kira Pak Yan bisa ngasih gambaran nggak mengenai job seeker versus job creator tersebut kira-kira? Oke, terima kasih Pak Agung. Ini sih sebenarnya topik yang kayak gimana gitu ya. Sebenarnya topik-topik agak sedikit perlu beberapa hal yang perlu kita flashback ke belakang ya. Saya ingat waktu di SD, bahkan di TK, mungkin sebagian besar orang itu ketika belajar sama gurunya, satu hal yang ditanyakan kepada guru mereka adalah cita-citamu apa? Oke, cita-cita benar. Ya. Banyak yang jawab mungkin saya pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi dan lain sebagainya. Jadi di momen itu kan banyak banget yang memberikan berbagai cita-cita yang pengen dipakai, pengen A, pengen B, pengen C. Dan itu berlangsung dari kita semasa tamat kanak-kanak, kemudian ke SD, lanjut kita ke SMP. Nah, selanjutnya di SMA paling tidak mungkin beberapa masih sempat mempertanyakan apa sih cita-citamu ke depan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika masuk ke sebuah fase yang namanya mahasiswa di level perguruan tinggi, nah terkadang setiap cita-cita yang sudah disampaikan di awal fase pendidikan mereka di taman kanak-kanak maupun di SD dan SMP, seiring berjalannya waktu tidak konsisten. Artinya mengalami beberapa perubahan. Ketika di taman kanak-kanak tadi sampaikan saya kepingin jadi pilot, kemudian di SD berubah lagi mau jadi dokter. Iya. Kemudian ke SMA berubah lagi. Kemudian di pas sesi perkuliahan atau di sesi mahasiswa bingung nih mau ngapain dan nggak tahu harus kemana gitu. Nah, akhirnya ketika berbicara yang namanya job creator dan job seeker, beberapa yang perlu kita bedakan dulu di antara keduanya ini. Yang pertama, ketika berbicara yang namanya job seeker atau yang pencari kerja, lebih dikatakan seperti itu, ini sih sebenarnya bahasa halus dari
pengangguran ya. Pengangguran sebenarnya. Berarti ibaratnya lulus sekolah itu atau lulus perguruan tinggi itu sebenarnya memasuki welcome to pengangguran. Benar ya. Jadi ketika berbicara seperti itu sebenarnya beberapa istilah-istilah penting yang disampaikan bahwa sebenarnya ketika kamu menyelesaikan sebuah pencapaian sesuatu atau target sesuatu, sebenarnya itu adalah awal kamu untuk melanjutkan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dan lebih penting. Ibaratnya in every ending there is always a new beginning gitu ya. Nah, tetapi dalam keseluruhan konsep tersebut, ketika kita berbicara yang namanya job seeker, paling tidak yang perlu dipahami adalah setiap generasi yang kita hadapi saat ini, terutama kita masuk di tataran yang namanya perkuliahan. Di perkuliahan itu adalah fase-fase di mana anak-anak itu masuk ke dalam fase kebingungan. Fase kebingungan di beberapa konteks itu masa-masa di mana mereka memasuki yang namanya quarter life crisis. Quarter life Ya, crisis. jadi quarter life crisis ini adalah bagaimana setiap generasi itu kebingungan. Tujuanku ini sebenarnya ngapain? Kemudian ketika tamat aku mau ngapain dan lain sebagainya. Jadi fase quarter life crisis ini atau beberapa juga menyebutnya sebagai middle life crisis. Jadi fase di mana setiap orang, pasti saya juga memasuki, Pak Agung juga memasuki, dan setiap orang memasuki fase-fase seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika berbicara yang namanya job creator. Seperti apa job creator tersebut, kemudian bagaimana itu menjadi sesuatu yang perlu dipahami dan dimengerti, sehingga konteks yang kita bahas di podcast kali ini berkaitan dengan job creator, job seeker, paling tidak sharing yang akan kita berikan memberikan sedikit gambaran terkait dengan teman-teman kita di mahasiswa. Apa sih membedakan antara job creator dengan job seeker? Kemudian decision yang saya harus ambil itu di mana di antara keduanya. Nah, paling tidak itu yang akan menjadi salah satu topik kita bahasan. Kalau misalnya bagi job seeker dengan job creator, kalau saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada job seeker murni, betul-betul job seeker murni. Yang kedua adalah job seeker dengan tambahan dia sebagai job creator. Yang ketiga adalah job creator murni. Yang keempat adalah job creator yang ditambah dengan dia sebagai seorang job seeker. Job creator yang ditambah dia sebagai job seeker. Kita lihat dari proses tersebut seperti ini. Ketika orang masuk ke dalam sebuah fase yang namanya murni dia menjadi seorang job seeker, paling tidak dia memiliki sebuah komitmen, sebuah keinginan dan minat yang memang dia sudah siapkan dari sejak awal pendidikan, karena dia melihat satu bentuk profiling yang mau dia jadikan sebagai sebuah inspirasi. Katakanlah apakah dia melihat seorang dokter atau melihat seorang polisi atau apapun namanya. Jadi dia dari kecil sampai seterusnya dia sudah meniatkan betul dalam dirinya untuk menjadi seorang yang akan bekerja di salah satu organisasi atau perusahaan. Itu dia murni. Yang job seeker murni itu yang pertama. Sehingga untuk mencapai berbagai potensi-potensi atau peluang-peluang tersebut, dia betul-betul prepare banget tuh dirinya. Jadi saya harus menjadi A, sehingga saya harus melengkapi berbagai keterampilan yang saya miliki. Kemudian dia mengakses semua informasi berkaitan untuk dia becoming. Itu menjadi sesuatu yang paling diinginkan. Yang kedua adalah job seeker, tentunya adalah dibarengi dengan peluang potensi menjadi seorang job creator. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan beberapa orang yang memang sudah bekerja di perusahaan instansi di tengah-tengah waktu luang, kan begitu? Nah, dia memiliki sebuah potensi dan melihat peluang, sehingga dia melakukan berbagai terobosan untuk menciptakan yang namanya sebuah ide inovasi dan kreativitas untuk membuka sebuah kegiatan usaha atau apa namanya. Berarti di tengah-tengah kesibukan seorang job seeker, dia mungkin ada peluang untuk menciptakan ide. Itu kan tidak sedikit kita lihat. Banyak banget kan. Bahkan banyak yang orang sukses menyebutnya sebagai pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan, dan itu kan salah satu untuk menyalurkan berbagai ide-ide yang dia idenya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya adalah seorang job creator murni. Nah, ini juga berangkat dari berbagai referensi yang dia dapatkan dari kecil, atau dari lingkungan, atau dari teman-teman dia bergaul, atau sebuah profiling dari biografi orang-orang sukses, bagaimana itu dirintis dan dikembangkan. Yang ketiga juga mungkin dia terpancing dari dalam dirinya ketika melihat sebuah situasional di dalam lingkungannya. Sesuatu apa yang bisa saya berikan agar lebih bermanfaat bagi
Oke, mungkin dia membaca permasalahan, problematika yang terjadi di lingkungan, akhirnya memikirkan untuk inovasi apa yang bisa saya bikin untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan tersebut, gitu ya. Dan akhirnya pada situasi tersebut, akhirnya dia muncul sebuah ide. Makanya tidak mengherankan ketika kita melihat di beberapa orang-orang anak muda yang sukses di bidang itu, di level SMP mereka sudah mulai melakukan aktivitas dari SMP ya. Dia sudah terbaca gitu. Bahkan beberapa yang memang sudah concern di bidang itu, tanda-tandanya kan cukup kelihatan. Jadi ketika di kelasnya misalnya orang tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, dia sudah memiliki ide nih. Besok nih saya harus bawa pulpen tambahan atau buku tambahan. Jadi sudah ada sebuah sikap-sikap yang memang menunjukkan dia mau dari ke arah sana. Nah, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan juga di tataran SMA maupun di perguruan tinggi anak mahasiswa yang memang kalau kita lihat cukup banyak ya di informasi bagaimana para anak muda yang memang sudah akhirnya memiliki perusahaan, kemudian memiliki berbagai usaha. Jadi kalau lihat berbagai orang-orang sukses cukup banyak di Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi sudah memiliki paling tidak 5 usaha dengan sekian CV, sekian PT. Artinya apa? Itu memang sudah murni dari dalam dirinya adalah memiliki jiwa petualang. Dan betul, dan dia memiliki berbagai ide-ide inovasi kreatif untuk mengembangkan berbagai potensi-potensi yang ada. Oke, berarti ibarat bisa dikatakan bahwa menjadi seorang job seeker atau entrepreneur itu nggak ada batasan usia sebenarnya, Pak. Dimulai dari kapan aja sebenarnya bisa banget. Bahkan nggak hanya anak muda, orang yang udah lanjut usia pun banyak kok baru memulai tapi bisa. Betul. Dan yang terakhir, memang ini sih menjadi salah satu bagian penting juga. Ada yang memang sudah totality dia terjun sebagai seorang job creator, tetapi paling tidak dia juga bisa masuk di sela-sela waktunya, sama juga di tahap yang kedua tadi, dia menjadi untuk masuk ke dalam beberapa perusahaan atau organisasi menjadi seorang job seeker. Nah, itu beberapa. Kemudian kalau ditarik lagi secara menyeluruh, sebenarnya kita tidak memperdebatkan antara job seeker dengan job creator, karena dua potensi ini dimiliki oleh setiap orang. Benar. Jadi kita nggak membahas mengenai job seeker versus job creator itu which one is better. Sebenarnya kita nggak membahas mana lebih baik. Mana aja punya potensi yang sama untuk menjadi seorang yang mungkin sukses. Benar banget. Dan kalau kita lihat itu cukup banyak sih referensi atau anak-anak muda yang memang sudah kita lihat bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di masing-masing bagian atau pilihan yang sudah kita bahas tadi, dan mereka betul-betul sukses. Dan bahkan sih kita cukup cukup angkat topi juga. Jadi bagaimana mereka mengatasi tantangan, resiko dan lain sebagainya, kemudian menyiapkan itu secara matang yang akhirnya mereka jadi. Berarti yang mana aja sebenarnya ada potensi yang sama untuk sukses. Mungkin selanjutnya misalnya kita bahas dulu mengenai job creator. Kira-kira tantangan atau bukan tantangan sih, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh masing-masing individu kalau misalnya memutuskan untuk pengen menjadi seorang job seeker. Karena kan kita lihat dinamika yang terjadi, apalagi zaman sekarang itu persaingan semakin ketat untuk bersaing melamar sebuah lowongan pekerjaan. Di sana kita akan bersaing kan sama rekan-rekan sejawat, mungkin sama teman, sama orang yang kita nggak tahu latar belakang pendidikannya kayak gimana, kelebihannya kayak gitu. Kira-kira apa nih yang bisa perlu untuk dijadikan modal atau bekal sehingga memiliki yang namanya keunggulan kompetitif ketika akhirnya harus bersaing di dunia yang sesungguhnya gitu Pak ya? Yang pertama tentunya mengenali tentang potensi diri dulu. Jadi kan kebanyakan orang terkadang di fase-fase kebingungan tersebut, terkadang kan ini saya ini mau ngapain gitu, atau saya mau kerja di mana. Bahkan ketika kita diskusi di beberapa kelas mahasiswa, ketika kita tanya, Anda cita kepinginnya itu sebenarnya maunya kerjanya di mana sih? Nggak tahu gitu. Loh kok nggak tahu gitu? Ya nanti dimanapun saya dapat kerja ya saya kerja di sana gitu kan. Jadi miris banget itu. Jadi di level itu ketika memang kita tanya dan berdiskusi terkait dengan ini kan masa depan mereka sih sebenarnya. Tetapi kembali lagi ketika kita aja diskusi secara lebih serius untuk mematahkan apa yang mau mereka capai di 4 tahun 5 tahun yang akan datang ketika mereka sudah selesai studi, itu kayaknya belum masuk banget gitu.
ada beberapa yang menjadi permasalahan terkait dengan kondisi tadi. Karena tidak banyak yang memang membahas terkait dengan topik-topik mengarahkan berkarir mau kemana. Benar. Itu kan sangat sedikit sih yang memang membahas topik di seputaran itu, baik di keluarga, di ruang perkuliahan, ataupun di sebuah ruang-ruang yang memang memberikan sebuah edukasi untuk menyiapkan sebuah karir 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Karena kan setiap orang itu kepingin mau apa ya, tapi tidak tahu dan sebagainya. Jadi mereka nggak tahu, artinya mentoringnya itu belum ada. Nah, sehingga setiap orang tuh saya rasa perlu dalam masuk ke sana. Sehingga yang pertama yang harus perhatikan tentunya adalah mengenali dulu potensi diri. Tapi di fase mengenali potensi diri pun kebanyakan orang juga masih bingung. Ya kan? Ini potensi diri saya apa? Nanti akhirnya jadinya begini. Ketika saya kuliah di Prodi A, kemudian nanti saya lulus dengan sebuah gelar akademik A, di fase tersebut ketika dia menjadi seorang job seeker atau seorang pencari kerja, pertanyaannya adalah apakah Anda bekerja sesuai dengan kompetensi Anda atau bekerja tidak linear dengan kompetensi Anda, atau hanya sekedar bekerja. Nah, ini kan menjadi sesuatu banget gitu. Nah, sehingga yang perlu dikenali pertama adalah potensi diri. Nah, ketika sudah mengenal potensi diri, Anda akan dapat menentukan sebenarnya saya mau kemana. Nah, ketika berbicara mau kemana, paling tidak Anda membutuhkan yang kedua adalah tahapannya referensi. Nah, ketika sudah sadar, potensinya ternyata A. Nah, ketika sudah sadar potensinya A, Anda harus mencari sebuah referensi. Referensi paling tidak sebuah pembanding atau gambaran yang paling tepat atau paling cocok nih saya mau kemana gitu. Nah, dari beberapa referensi tersebut, yang ketiga adalah melengkapi kompetensi diri. Jadi setelah mengenal potensi diri, kemudian mencari referensi. Dari referensi tersebut ada beberapa pilihan, kemudian saya putuskan. Nah, ketika sudah diputuskan, tahap ketiga adalah melengkapi kompetensi diri tersebut. Nah, paling tidak itu tahap 3 tahap awal. Yang keempat, ketika sudah ditindaklanjuti lebih detail lagi adalah Anda bisa bergabung ke dalam berbagai komunitas-komunitas yang memang berkaitan dengan apa yang menjadi pilihan Anda di sekian banyak referensi. Karena itu sangat besar intensinya berpengaruh terhadap diri kita ketika kita bersosialisasi di komunitas tersebut. Karena topik yang dibahas adalah seputaran itu, kemudian berbagai orang-orang sukses juga dibahas di seputaran itu, sehingga ada sesuatu yang jauh lebih menguatkan pilihan-pilihan kita. Paling tidak ada tambahan partner atau networking, kemudian tambahan knowledge juga yang akan kita dapat melalui proses tersebut. Karena ibarat circle kita menentukan banget. Kita menjadi orang yang seperti apa. Sangat menentukan. Jadi saya pikir sih di tahap awal, di fase kita proses perkuliahan paling tidak 4 fase itu. Kalau kita contohkan misalnya adalah katakanlah Anda kuliah di Prodi A, kemudian Anda tahu kompetensi diri yang Anda miliki, kemudian dari sekian referensi Anda tahu bahwa perusahaan A membutuhkan kompetensi itu, kemudian ketika Anda baca secara detail ternyata yang dibutuhkan kompetensinya adalah kompetensi 1, 2, 3, Anda melengkapi di proses tersebut, kemudian Anda mencari komunitas berkaitan dengan topik-topik tadi. Saya pikir itu langkah awal yang paling bagus. Langkah awal yang perlu ditanamkan ke diri untuk menjadi seorang job seeker. Nah, bicara tentang balik lagi tentang job seeker dan versus job creator. Jadi saya sempat nanyain ke beberapa mahasiswa saya, kira-kira kalian udah kebayang lah nanti ketika lulus pengen ke arah mana, pengen jadi apa? Atau coba saya lebih persempit, pengen jadi seorang job seeker atau job creator. Nah, ada beberapa mahasiswa yang memberikan jawaban bahwa sebenarnya dalam dirinya itu ada keinginan, minat untuk menjadi seorang entrepreneur. Sebenarnya ada. Cuman mungkin di awal karena keterbatasan pemahaman, wawasan, modal, mungkin kebanyakan kan ngomongnya terbatas modal kayak gitu. Akhirnya mereka menjawab bahwa saya pengen kerja dulu Pak, nanti mungkin ketika ada peluang saya akan memulai untuk menjadi seorang entrepreneur atau job creator, kan kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Dian, kira-kira apakah terlalu naif untuk bilang bahwa, atau bisa nggak dibilang bahwa menjadi seorang job seeker adalah langkah awal untuk menjadi seorang job creator juga? Jika berbicara konteks seperti itu,
dalam proses perkuliahan sih sebenarnya try and error-nya itu sudah ada mekanisme. Oke. Salah satunya adalah di ketika mahasiswa melakukan kegiatan yang namanya PKL. PKL ya. Jadi praktek kerja lapangan paling tidak sudah memberikan satu bentuk gambaran visual seperti apa sih kondisi lapangan secara nyata ketika mereka diterjunkan ke dunia industri dan dunia usaha. Ya. Dari perspektif itu paling tidak mereka sudah memiliki satu fenomena gambaran yang jelas, kondisi orang kerja seperti ini, kemudian kondisi lingkungan kerja seperti ini, kompetensi di lingkungan kerja adalah seperti ini. Nah, itu sih menjadi salah satu bagian. Ketika pertanyaan tadi adalah kalau kita berbicara mengenai pilihan, hidup itu kan pilihan. Ya benar. Ketika berbicara memilih pilihan, ya paling tidak salah satu. Segalanya itu pilihan. Dari awal kita memilih sekolah, memilih pasangan hidup dan lain sebagainya, itu hobi dan lain sebagainya. Segalanya adalah pilihan. Dan agak gini juga sih kalau bilang apakah job seeker itu menjadi langkah awal kita menjadi seorang entrepreneur? Bisa iya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Oke. Jadi kenapa seperti itu? Itu seolah-olah menjadi orang yang tidak tegas atau tidak memiliki prinsip untuk mengenali berbagai potensi yang ada di dalam diri. Oke, benar. Karena kan ketika diberikan sebuah ruang seperti itu, Anda tuh cukup lama tuh jadinya. Kenapa? Selalu ada alasan pembenaran yang bisa dijadikan ke dalam diri Anda ketika masuk ke dalam sebuah fase-fase pilihan tadi. Katakanlah contohnya, oke dah, nggak apa-apa. Kalau mau jadi seorang entrepreneur, terjun dulu deh jadi seorang job seeker. Oke. Kemudian ketika nggak lulus nih atau nggak jadi entrepreneur, kan saya bilang saya job seeker dulu. Jadi pengalaman. Akhirnya jadi pembenaran ya. Atau sebaliknya, ya udah saya job seeker dulu. Kok nggak jadi entrepreneur? Ya langkah awal kan jadi job seeker dulu atau mencari kerja dulu. Sehingga itu harus diputuskan. Karena apa? Ada perbedaan jelas antara orang yang berani mengambil resiko dengan orang yang memang dia berada di fase pada area yang abu-abu. Jadi dia tidak tegas terhadap prinsip hidupnya, karena hidup itu kan kembali lagi dia tuh harus jelas. Makanya di sana ada perbedaan yang jelas antara life purpose dengan life goals. Jadi ketika sudah mengenali betul tujuan hidup dan juga goals yang mau dicapai, paling tidak orang sudah dapat menentukan ini saya mau kemana. Oke. Itu harus jelas. Oke, siap. Lalu mungkin kebanyakan karena memutuskan seperti itu, kebanyakan mahasiswa atau anak muda ketika lulus mungkin lebih memilih untuk menjadi seorang job seeker atau melamar kerja, menjadi pegawai, berkarir di sebuah perusahaan, karena emang kita bisa bilang banyak kompetensi, nggak hanya job creator yang bagus, bahwa ini lebih bagus job seeker dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Cuman mungkin realitanya di lapangan, anak muda itu lebih memilih untuk menjadi seorang job seeker atau menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Nah, cuman perlu menjadi pertimbangan bahwa setiap tahunnya di setiap negara, mungkin di seluruh dunia terjadi bahwa ada banyak sekali perguruan tinggi yang meluluskan atau menciptakan jutaan fresh graduation, atau bisa kita katakan lebih kasarnya pengangguran baru setiap tahunnya. Sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mungkin bisa menampung itu semua. Nah, otomatis mau nggak mau sebenarnya kita harus mengarahkan juga bahwa anak muda harus bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Itu mungkin pertimbangannya. Nah, selanjutnya ketika mungkin anak muda sudah punya keberanian untuk menjadi seorang job creator, tadi kan kita udah bahas nih job seeker, kira-kira hal apa aja bekal-bekal yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang job creator atau entrepreneur. Karena ibarat ini loh Pak ya, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang menggambarkan bagaimana seorang entrepreneur itu sangat hebat gitu, karena potensinya mungkin sangat luas dan lain sebagainya. Ibarat kayak ada Bob Sadino, ada Jack Ma, Steve Jobs dan lain sebagainya, itu banyak banget. Saya yakin nggak ada satu orang pun pengusaha hebat yang bilang menjadi seorang pengusaha entrepreneur itu gampang. Pasti ada tantangannya yang mungkin justru itu akan mungkin lebih berat dibandingkan mencari kerja, berkarir
berkarir di sebuah sistem. Karena kan menjadi seorang entrepreneur itu otomatis menciptakan sistem, making system. Sedangkan untuk menjadi seorang pegawai berkarir di perusahaan itu udah masuk ke dalam sistem yang sudah ada, ibarat kayak gitu. Nah, kira-kira bekal-bekal apa nih yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kira-kira? Iya, ketika berbicara yang namanya resiko, paling tidak menjadi seorang pegawai atau karyawan itu ada resikonya. Ada resikonya. Tidur pun kita ada resikonya. Ada resiko. Makan pun ada resikonya. Apapun sebenarnya ada resikonya. Benar. Oke. Resiko di PHK, Benar. resiko dirumahkan, atau nanti perusahaannya terjadi sesuatu yang memang di luar kontrol, akhirnya harus perusahaan tersebut menjadi kolaps dan sebagainya. Berarti apa? Resiko-resiko itu selalu ada. Selalu ada. Yang kedua, menjadi seorang entrepreneur, kebanyakan orang kan dikatakan dia adalah tidak berani mengambil resiko, atau kebanyakan orang kepingin mau berada di zona nyaman. Ya, saudaranya. Nah, paling tidak kita harus membedakan dulu tipikal secara personal, orang yang memang kepingin dia selalu berada di zona nyaman, ataupun orang yang memang selalu tertantang untuk mengambil sebuah resiko-resiko karena bagi dia adalah challenge itu menjadi sesuatu yang dapat membuat dia lebih hidup. Oke. Kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian ketika berbicara apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang entrepreneur atau job creator itu? Oke. Kalau kita bilang adalah menjadi seorang entrepreneur atau job creator adalah pendidikan menjadi hal utama, saya pikir saat ini kalau kita bicara saat ini kita dihadapkan pada ledakan non degree. Non degree. Ya, jadi bagaimana orang yang kita tahu sendiri tidak, ini istilah yang dipopulerkan oleh Prof. Renal Ghazali ya. Oke. Jim menyampaikannya. Jadi ketika ledakan non degree kita lihat sendiri bagaimana orang-orang yang dengan kreativitasnya itu mendulang lumayan besar kesuksesan. Jadi tidak berangkat dari sebuah jenjang pendidikan akademik yang formal, tetapi dia mampu menciptakan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi dalam bentuk konten kreator yang akhirnya dia menjadi sukses di bidang itu. Tetapi sayangnya orang yang memang sudah betul-betul berada di dunia akademik dengan berbagai bimbingan, kemudian peralatan dan sebagainya, akhirnya tidak mampu untuk menciptakan satu karya tersebut. Ini yang akan menjadi salah satunya. Penting salah satunya adalah konteks dalam hal ini berarti yang dibutuhkan adalah kreativitas. Ya, nah kreatif menjadi salah satu hal penting. Yang kedua adalah kreativitas tentunya harus ditunjang dengan yang namanya inovasi. Inovasi. Ya, jadi kreatif dan inovasi itu menjadi salah satu bagian terpenting bagi seorang calon entrepreneur karena ke depan dia pasti mengembangkan berbagai ide-ide, terobosan-terobosan. Paling tidak dia bisa berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yang kedua adalah selain kreatif dan inovatif tentunya adalah dia suka tantangan. Benar. Jadi kalau nggak suka tantangan sih mending mundur. Berat banget sih. Ya, berat banget. Dan yang ketiga, yang paling penting dari kedua hal yang tadi saya sampaikan adalah dia ada minat nggak tuh? Minat, oke. Nah, jadi jadi pelajari potensi diri lagi, balik lagi, iya. oke. Jadi kalau sudah nggak ada minat, gimana pun kita menjelaskan potensi dan bagusnya menjadi seorang entrepreneur ya, dia udah nggak ada minat. Ya benar. Jadi mau dipaksa kayak gimana pun juga, emang minatnya nggak ada, dibekali ilmu sebanyak apapun juga, ada mentor sebanyak apapun juga yang oke, ngarahin dia untuk menjadi seorang pengusaha, itu akan nonsense ibaratnya. Betul banget. Makanya tiga poin tadi sih, dia harus kreatif, inovatif, kemudian suka tantangan, dan kedua minat. Nah, saya pikir itu secara umum ya, karena kalau berbicara indikator yang cukup banyak itu cukup banyak banget, kompleks banget sebenarnya. Karena untuk sebuah tahap awal, ketika misalnya saya Pak Agung memiliki sebuah jiwa kreatif dan inovatif enggak. Jadi kalau tidak, kalau sudah enggak, gimana ya, agak berat kita diskusi. Ya benar. Karena seorang entrepreneur itu segala sesuatu yang dilihatnya itu memiliki potensi. Benar. Tetapi ketika seorang calon entrepreneur masih berpikir, ini saya mau buka usaha apa ya, atau saya mau buka ide bisnis apa ya, berarti kan belum tumbuh yang namanya creative thinking. Jadi bagaimana dia melihat segala sesuatu itu memiliki potensi. Itu salah satu 3 poin tadi sih sebenarnya secara basically yang harus dimiliki. Mungkin harus gimana membaca lingkungan, masyarakat, problem seperti tadi ya. Iya. Akhirnya terjadi permasalahan kayak gini.
harus diberikan solusi, dan itu menjadi sebuah inovasi, langkah awal untuk menciptakan ide bisnis, bisa juga kan. Itu kalau by proses ya. Jadi kalau by proses kita melalui sebuah sistem diskusi edukasi tiga basic tadi. Ada banyak sih, ada banyak banget itu. Tetapi ada juga sebuah kondisi-kondisi yang pada akhirnya mengantarkan orang untuk menjadi sekreatif yang tidak pernah kita kira. Benar. Nah, itu salah satunya kenapa buku yang berjudul The Power of Kepepet itu diterbitkan. The Power of Kepepet. Karena mungkin maksudnya gimana tuh Pak ya sebelumnya? Mungkin nanti izin saya yang penulis buku The Power of Kepepet. Oke, ya. Kebanyakan orang ketika mengungkapkan berbagai alasan tadi, entah dulu deh, saya tunda dulu, nanti kalau saya sudah siap, nanti saya akan membuka ide. Saya bukan orang yang kreatif dan inovatif, jadi kayaknya saya nggak bisa tuh menjadi seorang entrepreneur. Next, di sebuah momen pada sebuah situasi dan kondisi tertentu, ketika dia betul-betul terhimpit pada sebuah situasi dan pilihan yang tidak ada lagi, tiba-tiba dia menjadi seorang kreator yang begitu handal. Benar. Kemudian menjadi seorang inovator yang begitu handal, minatnya begitu tinggi dan kuat, yang sebenarnya dia hanya gak bisa bangun jam 4, gak bisa bangun jam 5, tetapi karena sesuatu something yang harus dilakukan, akhirnya di momen itu menjadi sesuatu yang kreatif banget, inovatif banget, kemudian semangatnya tinggi, antusiasnya tinggi. Karena apa? Ada sebuah momen yang pada titik yang mengharuskan untuk dia menjadi sesuatu itu. Mempressure dia, yang mau nggak mau. Mungkin itu yang menjadi dasar bahwa banyak job creator atau entrepreneur itu nggak lahir dari karena memang passion dalam dirinya dia atau potensi dirinya yang dia kenali sebelumnya, bahwa mungkin dari awal banget memang merencanakan aku pengen jadi job creator. Mungkin nggak kayak gitu. Bahkan banyak yang terlahir atau job creator itu terlahir karena keadaan. Pertama, mungkin karena memang latar belakang pendidikannya nggak mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia lulusan memang sarjana, tapi akhirnya setelah mencoba nyari-nyari kerja, melamar lowongan kerja dan lain sebagainya, ketika berkompetisi akhirnya masih belum bisa keterima, akhirnya nganggur. Kemudian mungkin juga ya mereka yang memang nganggur aja, akhirnya bingung mau ngapain, mau nggak mau terpressure untuk menjadi, atau inovasinya itu terpaksa untuk keluar. Akhirnya mungkin itu dia maksudnya the power of Kepepet. Betul. Makanya sebenarnya kalau saya bilang di awal bahwa setiap orang sebenarnya memiliki potensi, itu enggak setiap orang memiliki potensi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah setiap orang mau mengakses potensi itu? Tentu lagi. Ketika masih ada pilihan yang membuat dia nyaman, maka potensi itu tidak terakses. Tetapi ketika pilihan nyaman itu sudah enggak ada, dia secara otomatis, secara naluriah, secara alami itu keluar. Artinya apa? Terkadang akhirnya kita menjadi agak sedikit gimana ya, ketawa juga sih ketika orang keluar, katakanlah contohnya Pak Gung, ada sebuah dinding yang cukup tinggi, katakanlah 2,5 meter tingginya, dan Anda mencoba untuk melompati dinding itu dengan berbagai usaha, tentunya nggak bisa, apalagi ditambah dengan nggak niat gitu. Tapi di satu momen ketika ada sebuah anjing yang mengejar Anda, itu dari mana datang kekuatan kok bisa melompati? That was the power of Kepepet. Jadi itu salah satunya. Jadi ada beberapa orang lahir dari situasi-situasi seperti itu, ada orang yang lahir yang betul-betul mempelajarinya, dan ada orang juga yang lahir berdasarkan dari referensi-referensi yang dia miliki dari lingkungan, dari keluarga, ataupun ada profiling tertentu. Itu menjadi 3 hal penting yang dapat kita bagi. Kurang lebih ketika terjun dia di dunia entrepreneur itu sendiri. Berarti sebenarnya bisa dikatakan setiap orang punya potensinya, cuman ada kemauan apa enggak, seberapa besar tekad yang dia punya untuk memulai langkah awalnya. Karena setiap perjalanan panjang ibaratnya Pak ya, itu selalu dimulai dengan satu langkah awal. Keberanian memulai ini yang mungkin nggak banyak orang punya. Termasuk juga the power of Kepepet, saya bisa contohkan kemarin ketika momen pandemi COVID, saya perhatiin banget teman-teman itu kita banyak dirumahkan dulu, maksudnya mungkin entah itu break dulu dia kerja, atau memang
seterusnya kan kita nggak tahu. Nah di sana akhirnya karena kebutuhan tetap berjalan Pak ya, kebutuhan hidup, akhirnya banyak teman-teman saya yang dirumahkan waktu itu akhirnya menciptakan sebuah ide-ide bisnis, menciptakan aku jual apa ya, minimal akhirnya ada yang jual nasi kotak, ada yang jual snack ini, ada yang jual kolak dan lain sebagainya. Di sana menunjukkan juga bahwa sebenarnya ketika under pressure kamu punya potensi itu, cuman mungkin keberanianmu untuk keluar dari zona nyaman itu yang kurang, gitu Pak Yana. Betul. Nah, itu dah beberapa kondisi-kondisi yang memang kita hadapi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan terakhir adalah biar saya bisa dapat memahami lagi tentang potensi diri saya, kemudian akhirnya saya dapat menentukan sebuah pilihan, apakah saya nanti ke depan menjadi seorang job kreator atau menjadi seorang job seeker. Paling tidak mulai sekarang Anda harus memulai dalam artian apa? Berdiskusi menjadi salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan. Berdiskusi tentunya kepada orang yang paham dan bisa mengarahkan seperti apa potensi yang dimiliki, kemudian berdiskusi tentang tantangan-tantangan, kemudian peluang-peluang ketika Anda nanti ke depan memutuskan berkarir di bidang yang Anda secara profesional menjadi seorang pegawai, menjadi seorang karyawan dan sebagainya, ada justru Anda terjun untuk melakukan atau menciptakan sebuah kegiatan-kegiatan usaha. Yang menjadi pertanyaannya adalah dampak atau manfaat yang ingin Anda timbulkan dalam kehidupan ini. Jika dampak dan yang ingin Anda timbulkan ke dalam lingkungan, misalnya seberapa besar kehidupan saya ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, berarti salah satunya Anda harus terjun menjadi seorang entrepreneur. Ya, benar. Atau yang kedua, ide saya ini paling tidak harus bisa disumbangkan untuk membuat sebuah perusahaan atau organisasi ini tumbuh dan berkembang. Oke, Anda masuk di sana. Ketika berbicara yang namanya entrepreneur, kembali lagi, bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi pun, Anda sebenarnya adalah harus memiliki yang namanya pengetahuan atau knowledge tentang entrepreneur juga. Oke. Karena ketika Anda terlibat di dalamnya, Anda bukan menjadi seorang entrepreneur, tapi intrapreneurship. Ya, Jadi bagaimana Anda mengembangkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang relevan dengan pengembangan organisasi Anda mengajukan ide itu kepada pimpinan Anda. Oh gitu. Jadi salah satunya itu namanya intrapreneurship. Artinya apa? Sebenarnya ketika berbicara yang namanya entrepreneurship itu bukan ujung-ujung Anda harus menjadi seorang pengusaha, enggak, tetapi knowledge dan skillnya yang dapat Anda manfaatkan kapanpun dimanapun, baik Anda menjadi seorang job seeker ataupun menjadi seorang karyawan maupun Anda terjun langsung. Karena sikap berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, suka tantangan dan lain sebagainya itu mutlak dimiliki oleh setiap orang yang akan berkarir ke depan. Oke. Nah, selanjutnya Pak Yan, dikit lagi. Jadi banyak dikatakan kalau dikomparasi antara seorang pegawai atau pengusaha, ibaratnya kalau dibandingkan, compare, itu akan ada beberapa perbedaan yang mencolok. Yang pertama mungkin dari segi finansial, kalau pegawai dikatakan bahwa mereka karirnya lebih jelas, secara finansial lebih terjamin, ada jenjang karir yang bisa dikejar. Kemudian sedangkan seorang pengusaha itu penghasilannya nggak nentu, kadang tinggi, kadang turun, atau kadang bisa minus. Kemudian juga dari segi waktu, mungkin waktu, karena ibaratnya seorang pegawai itu semakin tinggi karir yang dikejar, otomatis kan seorang pegawai pasti mengejar karir untuk kesejahteraan finansialnya. Nah, otomatis semakin tinggi karirnya atau jabatan yang dia duduki, otomatis semakin banyak tanggung jawabnya, sehingga waktu yang dia miliki untuk itu mungkin keluarga, menjalankan hobi, dikatakan semakin sempit karena semakin keterikatan dengan perusahaan tempat dia bekerja dibandingkan dengan seorang pengusaha atau entrepreneur, karena dia kan create sistem. Nah, semakin berkembang usahanya, sistem itu semakin kebentuk atau bisa dikatakan semakin sempurna. Ibarat roda bisnis tersebut udah tersistem, udah berjalan, sekalipun dia nggak ada hadir di dalam bisnisnya tersebut, bisnisnya tetap berjalan dan menghasilkan uang.
sehingga waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, ataupun menjalankan hobi, mana itu jauh lebih banyak ke depannya. Menurut Pak Yan gimana? Apakah benar seperti itu kira-kira gambarannya? Saya menyebutnya itu sih situasional ya. Situasional sebenarnya. Mungkin satu indikator yang dapat menjelaskan itu adalah sukses. Sukses, oke. Ketika berbicara yang namanya sukses, banyak orang yang menyatakan ingin sukses, tetapi tidak semua orang siap. Semua orang sukses. Siap untuk sukses. Ya. Gitu. Salah satu contohnya begini. Ketika tadi ada komparasi bahwa kalau menjadi seorang karyawan adalah kurang lebih seperti ini, jenjang karir jelas, kemudian jenjang pendapatan jelas, kemudian seorang entrepreneur ketika dia mengalami fluktuatif terkait dengan apa yang menjadi pendapatannya dia, tetapi ada waktu luang dan sebagainya. Dua-duanya sih situasional. Saya contohkan begini. Ketika bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi, Anda kepingin sukses bekerja di sana, tetapi Anda tidak siap menjalani yang namanya sukses menjalani karir, sama juga Anda akan kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi di sebuah momen ketika Anda betul-betul memahami betul makna daripada sukses dan siap untuk menjalani yang namanya sukses, maka sama juga proporsi waktunya, bahwa ketika orang menjalani siap untuk sukses, dia harus bangun lebih pagi. Ya. Kemudian pekerjaan pasti cukup numpuk. Waktu untuk keluarga otomatis pasti berkurang. Kemudian karena apa? Dia harus mengerjakan A, B, C, kemudian dia keluar kota dan sebagainya cukup banyak. Pendapatannya gimana nikah? Iya nikah juga gitu, ikut juga gitu kan. Nah kalau itu tidak dijalani dengan kesiapan seperti tadi, maka munculnya adalah biasa-biasa saja. Yang penting saya kerja. Karena apa? Dia tidak siap menjalani yang namanya sukses. Jadi ya sama juga dan sama juga gitu. Di entrepreneur juga sama. Jadi ketika dia menjalani sebuah usaha, yang penting saya ada pemasukan selesai. Ya sama juga kan. Tetapi ketika dia berniat untuk saya siap sih menjalani sukses, berarti yang harusnya dia kerja 8 jam, dia harus kerja 16 jam. Benar. Kan gitu ya. Kemudian dia akan menjadi sangat sibuk karena melayani berbagai stakeholder, mitra kerja dan sebagainya, otomatis waktu juga cukup berkuras. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara yang namanya membagi waktu, ya itulah inti daripada yang namanya sukses. Jadi dapat mengatur betul bagaimana pekerjaan itu diselesaikan dengan bagus, kemudian dapat menyisihkan sebagian waktu yang memang dibutuhkan untuk keluarga. Jadi kan itu sih sebenarnya yang harus dimaknai. Sukses kita mengatur berbagai pekerjaan dan juga berbagai ruang-ruang yang dibutuhkan untuk kita keluarga, bersosialisasi dan sebagainya, di sanalah letak poin sebenarnya. Maka perlu kita pahami betul bahwa apakah kita mau sukses dan siap untuk sukses. Kalau mau, semua orang mau, tapi belum tentu semua orang siap. Itu jawabannya. Jadi menarik banget Pak ya. Cuman kayaknya cukup segini dulu pembahasan kita kali ini. Sebenarnya kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang job seeker versus job creator, pengen menjadi seorang employee, potensinya gimana, apa yang harus dibekali dan lain sebagainya, masih banyak banget. Cuman mungkin nanti kita cari sesi lainnya. Jadi sebelumnya terima kasih Pak Yan. Sama-sama. Sekian dulu diskusi mengenai job seeker versus job creator. Silakan, mau kalian menjadi seorang job seeker, mau kalian memilih untuk menjadi seorang job creator, bekali diri, siapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.